Tugas utama Waduk Juanda di Jatiluhur ini adalah sebagai pengairan dan juga pembangkit listrik. Dalam setahun, waduk ini mengalirkan 6 miliar meter kubik air. 5 miliar diantaranya digunakan untuk pertanian masyarakat di Karawang dan Bekasi. Sedangkan 1 miliar air sisanya disalurkan sebagai air bersih baku ke ibu kota Jakarta. Tak ketinggalan, waduk ini juga punya tugas penting menjadi penyedia listrik. Lebih dari 187 megawatt tersalurkan ke masyarakat. Bersama Waduk Cirata dan Saguling, Jatiluhur merupakan jantung pengairan dan kelistrikan Jawa Barat serta Jakarta. Sayang, endapan sisa pakan karamba apung bisa mengganggu semua tugas penting waduk di Jatiluhur ini. Bukan hanya pengusaha yang merugi saat cuaca mengangkat endapan di dasar danau, namun jutaan warga lain. Karena idealnya tidak lebih harusnya ya, tidak lebih dari 4.000 karamba, 4.000 petak itu. Namun kondisi saat ini lebih dari 20.000, bisa dibayangkan aja. Dan itu ada yang berizin dan banyak yang tidak berizin. Jelas dari segi kualitas air menjadi bau airnya. Akibat ya tadi pakan ikan dan sebagainya. Kemudian juga sangat korosif terhadap alat-alat atau instrumen elektromekanik kami di sini. PLTA itu sangat korosif. Dari limbahnya itu? Limbahnya itu. Rupanya, karamba jaring apung di waduk sudah jauh melampaui batas. Karamba yang seharusnya hanya 4.000, meledak sampai lebih dari 20.000 karamba. Tak heran, sedimen pakan ikan mengganggu peralatan di waduk. Pada akhirnya, ketersediaan air dan listrik warga jugalah yang terganggu. Keberadaan jaring apung benar-benar seperti dua mata pisau. Di satu bagian menghidupi warga yang bergantung dari perikanan, di sisi lain memotong hak warga lain mendapat air bersih dan listrik dari tempat ini. Penertiban sudah berusaha dilakukan, namun rupanya tak semudah membalikan telapak tangan. Resiko dan tantangan memperbaiki kualitas air waduk berbeda dengan penertiban di daratan. Jumlah yang tidak berizin ini yang sangat merepotkan. Karena bayangkan aja kawasan waduk yang seluas 8.300 hektar ini. Penertiban di darat akan berbeda dengan di air. Konflik-konflik di air itu kan harus safety benar. Kini, Waduk Juanda bercita-cita mengirimkan air bersih ke ibu kota dengan kapasitas 5.000 liter per detik. Namun semua itu tak akan terwujud jika karamba jaring apung masih tak terkendali. Ya Mirza, semoga tayangan tadi bisa menambah sedikit informasi Anda tentang sisi lain Waduk Jatiluhur yang tak hanya menyediakan listrik dan juga air baku bagi masyarakat sekitar, namun juga menyimpan beragam masalah. Mulai dari pakan ikan yang terendap di tempat ini dan mengganggu turbin, hingga sebagai akses lalu lintas bagi masyarakat yang terpencil yang belum memiliki akses jalan hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa.